Halo semua, kembali lagi bersama saya, Dea Sartika Siagian, peserta Diklat CPNS Kementerian Pertahanan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas learning journal tentang anti korupsi. Anti korupsi sendiri masih merupakan salah satu dari nilai-nilai dasar PNS. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, yang secara harfiah memiliki arti kebusukan, kerusakan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Ada 7 jenis korupsi menurut Syed Hussein Atalas. Yang pertama, korupsi transaktif, di mana korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. Yang kedua, korupsi ekstroaktif. Korupsi yang menyertakan bentuk tekanan, pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri. Misalnya, pungutan paksa oleh pejabat sebagai pembayaran jasa yang telah diberikan. Pihak luar terpaksa memenuhi agar tidak rugi sendiri. Yang ketiga, korupsi investif. Korupsi investif merupakan pemberian dari pihak luar kepada pejabat, bukan untuk mendapatkan balas jasa saat ini, namun memperoleh kemudahan fasilitas di masa mendatang. Yang keempat, korupsi nepotistik, yaitu korupsi dengan pemberian perlakuan khusus kepada yang mempunyai kedekatan hubungan atau teman dalam rangka menduduki jabatan publik. Yang keempat, korupsi autogenik. Korupsi autogenik mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan dan pemahaman yang hanya diketahui sendiri. Misalnya, memberitahukan informasi proyek yang ditenderkan kepada pihak luar dengan imbalan suap. Yang keenam, korupsi suportif, yaitu korupsi yang menciptakan suasana kondusif untuk melindungi atau mempertahankan tindak korupsi yang lain. Dan yang ketujuh, korupsi defensif, di mana korupsi terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan, juga memperlambat tercapainya tujuan nasional, di antaranya tata ekonomi, pemborosan sumber-sumber, gangguan terhadap perusahaan, larinya modal ke luar negeri, dan gangguan penanaman modal. Lalu, tata sosial budaya, revolusi sosial, dan ketimpangan sosial. Tata politik, ketidakstabilan politik, hilangnya kewibawaan pemerintah, pengambilan kekuasaan, hilangnya bantuan dari luar negeri. Lalu dampak negatif dari korupsi adalah tata administrasi yang menjadi tidak efisien, hilangnya sumber-sumber negara, kurangnya kemampuan administrasi, dan keterbatasan kebijakan pemerintah. Adapun ciri-ciri dari korupsi antara lain dilakukan lebih dari satu orang, merahasiakan motif, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, dan mengkhianati kepercayaan. Adapun penyebab dari korupsi antara lain penegakan hukum tidak konsisten, pemberian imbalan jasa, keuntungan korupsi lebih besar daripada kerugian bila ditangkap, lalu langkanya lingkungan yang anti korup, kemiskinan dan keserakahan, penyalahgunaan kekuasaan wewenang, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Berikut ada fakta korupsi di Indonesia, di mana yang terbesar adalah penyuapan. Penyuapan itu
seperti memberi amplop kepada pelayan publik agar urusan yang dilakukan didahulukan. Juga misalnya jika ada seseorang yang berambisi menduduki suatu kursi jabatan, dia rela melakukan penyuapan kepada pejabat negara. Lalu, korupsi yang terbesar dilakukan adalah penyalahgunaan anggaran, perizinan, pengadaan barang atau jasa, merintangi proses KPK, TPPU, atau tindak pidana pencucian uang, dan juga pungutan. Kita harus memiliki niat, semangat, dan komitmen anti korupsi yang dimulai dari spiritual accountability, yang memiliki arti pertanggungjawaban perbuatan individu kepada Tuhan. Niat. Saat ini, pusatkan niat untuk anti korupsi. Berusahalah membangun integritas diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Yang kedua, semangat. Semangat yang luar biasa telah merasuk ke seluruh tubuh. Dan ingat, tidak ada waktu sedikit pun untuk korupsi. Lalu berkomitmen untuk anti korupsi. Terus bergerak hingga menjadi komitmen integritas. Bukan sekedar menghindar, namun mencari solusi terhadap fenomena korupsi. Menjadi pribadi yang berintegritas, bertindak secara konsisten antara perkataan dan tingkah laku sesuai nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai tersebut bisa berupa nilai kode etik di tempat bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Nilai anti korupsi sendiri sama dengan nilai integritas. Ada 10, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, sederhana, berani, adil, dan sabar. Berlatih menjadi pribadi yang berintegritas, dapat belajar dari tokoh bangsa, berlatih dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak melanggar aturan lalu lintas, tidak membuang sampah sembarangan, dan lain-lain sebagainya. Sedikit atau banyak, namanya tetap korupsi. Mari awasi dan laporkan semua bentuk korupsi tanpa pandang bulu demi kelangsungan hidup negeri ini. Pemberantasan korupsi sendiri harus dilakukan oleh figur yang jujur, berani, dan bertanggung jawab. Pemberantasan korupsi dilakukan dengan penegakan hukum dan kerjasama partisipasi masyarakat. Diperlukan pimpinan negara yang mempunyai keinginan dan tekad yang tegas untuk memberantas korupsi. Sekian learning journal kali dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa.